Kejutan. Jue, apakah kamu senang? Aku kembali 2 hari lebih awal. Aku ingin memberimu kejutan. Ada apa? Kamu terlalu senang sampai begini? Kenapa kamu tidak bicara? Ayo kita kuliah kedokteran, pergi. Salad. Salad. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku memang tinggal di sini. Tinggal di sini. Juni. Apa maksud dia? Dia sudah jelasin dengan jelas kok. Dia tinggal bersamaku. Bagaimana mungkin? Kamu bohong kan ya? Apakah ada kesalahpahaman di sini? Tidak ada kesalahpahaman. Aku sudah bersama Sarah. Itu tidak mungkin. Kamu cuma berpura-pura kan? Yanle. Permisi. Selama kamu pergi, aku baru sadar. Orang yang benar-benar kucintai itu Salad. Dan aku akan keluar negeri dalam seminggu. Ah. Ini tidak mungkin terjadi. Salad. Apakah kamu lupa? Beberapa hari yang lalu kamu baru bilang padaku. Kamu bilang bahwa antara kamu dan Li Juni tidak ada apa-apa. Juni, apakah kamu lupa? Saat aku pergi, kamu bilang, kamu akan menunggu aku pulang. Aku bahkan sudah booking tempat untuk bulan madu kita. Bukankah kamu bilang ingin ikut denganku? Kita mau traveling dan menikahkan? Permisi. Yanle. Aku tidak mencintaimu lagi. Ayo putus. Sarah, Oke, ayo kita mulai. oke. Juni. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Kamu cinta aku, kan? Kamu bilang cinta aku. Kamu bilang cinta aku. Kamu bilang cinta aku. Kamu bilang bicara. Itu tidak benar. Rasa bersalah itu tidak benar. Itu tidak benar. Hei, bicara denganku. Menang. Kamu tidak nyata.
Aku sudah tidak cinta kamu lagi. Orang yang kucintai itu Salat. Aku sudah cinta lagi. Orang yang kucintai itu Salat. Itu tidak akan terjadi. Itu tidak akan terjadi. Itu tidak akan terjadi. Hahaha. Ah, Yuan 1. Yuan 1. Ah, hahaha. Ah, hahaha. ya. Aku sudah tidak cinta kamu lagi. Ayo kita putus. Ayo kita mulai. Itu tidak akan terjadi. Terima kasih. Terima kasih sudah melindungiku selama ini. Melepaskanmu adalah kenangan terindah darimu. Bayangan. Tolong berkati aku. Ah, oke. Ah,
Maaf, bos kami sedang berimigrasi. Jadi dia tidak lagi menangani kasus apapun. Aku minta maaf. Kamu baru saja bilang. Lee bertekad untuk beremigrasi. Iya, bos kami dan Sarah memutuskan untuk berimigrasi ke Selandia Baru. Berangkat minggu depan. Tiket sudah dipesan. Kapan hal ini terjadi? Nona. Sudah ditentukan sejak lama. Bos kami menjual perusahaannya. Dia tidak sabar untuk mempersiapkan semuanya dan Sarah akan mulai hidup baru bersama dia. semua dokumen hukum sudah selesai diproses. Pokok bahasan utama rapat nanti. Seharusnya seputar harga penjualan. Departemen Keuangan sudah menghitung semua aset perusahaan. Kekayaan intelektual, harta bergerak, dan tidak bergerak. Yang kamu pegang sekarang adalah laporannya. Oke, saya mengerti. Salak. Saya ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Hei. Salak. Kenapa kamu berbohong padaku? Aku tidak berbohong padamu. Tapi kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Apakah tidak ada apapun yang terjadi antara kamu dan Jui? Jangan tanya aku. Aku tidak ingin menyakitimu. Tapi sekarang kamu justru menyakitiku. Nona Yanle, sebenarnya dalam hidup ada banyak kekecewaan. Bagaimanapun, kamu dan Tuan Lee pernah benar-benar saling mencintai. Aku harap kamu selalu ingat perasaan tulus ini. Salak. Apa maksudmu bicara seperti itu? Kamu dan Tuan Lee sudah bersama selama bertahun-tahun. Apakah dia selalu memikirkanmu dalam setiap hal yang dia lakukan? Setiap kali kamu membutuhkannya, dia akan selalu berada di sisimu. Tapi apakah kamu pernah berpikir, dia juga memiliki saat-saat di mana dia membutuhkanmu? Dia juga membutuhkanmu kadang-kadang. Aku mengerti. Aku tahu sebelumnya aku terlalu keras kepala. Tapi Salak. Jui. Apakah dia mengalami kesulitan? Dia tidak akan melakukan itu padaku. Dan dia sama sekali tidak bersamaku. Dia menyebutkan soal pernikahan dengan Imin. Saat pergi, dia juga berjanji padaku. Bilang dia akan menungguiku saat aku kembali. Dia akan bepergian bersamaku dan kita menikah. Tapi kenapa ketika aku sudah kembali, semuanya sudah berubah?
Sheren, aku mohon padamu. Aku mohon katakan yang sebenarnya padaku. Aku mohon, Sheren. Nona Yelan. Sebenarnya Tuan Li. Tidak ada kebenaran. Kalau kamu memang harus tahu, ini sederhana. Aku tidak mencintaimu lagi. Dan aku akan pergi ke luar negeri bersama Salat minggu depan. Jaga dirimu baik-baik. Juni. Aku mencintaimu. Lupakan aku. Bagaimana kamu bisa datang ke sini? Wen Haobo menelpon dan memberitahuku. Tidak heran. Kalau kamu jadian Le, apakah kamu akan membenciku? Ya, Itu sudah bagus. Jadi dia akan meninggalkanku. Memulai hidupnya dari awal. Kenapa kamu tiba-tiba ada di sini? Ada apa? Menangislah kalau kamu mau. Hahaha. Terima kasih. Kamu dan Li Jie sedang berselisih lagi kan? Aku duga itu. Karena sebelumnya, setiap kali kamu datang ke rumahku sambil menangis, itu semua karena Li Jie. Apa yang terjadi kali ini? Lingta. Satu-satunya orang yang bisa aku percaya sekarang cuma kamu. Selama waktu ini, boleh nggak aku numpang tinggal sementara?
Ada apa antara kalian berdua? Bisa nggak jangan tanya-tanya? Aku mau sendiri dulu. Kamu baru-baru ini nggak ke rumah kakak Lele? Hai. Sejak dia keluar dari majalah waktu itu, aku nggak pernah kontak lagi. Kenapa menurutmu kakak Lele kayaknya hilang begitu aja? Hai. Pasti dia tenang sekarang. Sama opa berkaki panjangnya. Oke, Hai. Sinlei, oke. kamu merasa nggak kantor tanpa kakak Lele tiba-tiba jadi sepi banget? Oke. Aduh, Oh, gitu ya? apaan sih kok kaget gitu? Kakak Lele kesurupan? Kenapa kamu selalu kaget-kagetan? Menurutmu, kakak Lele bakal nikah sama Secret? Mungkin. Ide bagus. Dia duluan ninggalin kita, resign. Sekarang nikah juga nggak kasih tahu. Dia anggap kita teman nggak sih? Beneran kurang ajar. Nggak, telepon lagi. Harus ketemu dia. Nggak ada yang angkat. Hai. Yuyanle, kalau kamu berani, jangan muncul seumur hidup.
Kak Qin, aku mau pergi. Jaga baik-baik ibu untukku ya. Oh, gitu ya. Dasar bodoh. Bukan berarti aku nggak balik. Kenapa kamu sedih banget? Oke. Nah gitu. Oke. Kamu juga jaga diri baik-baik. Oke. Ayo. Aku berangkat besok. Jangan kangen-kangen banget ya. Ternyata orang yang selama ini melindungiku adalah kamu. Bukan Li Junyi. Terima kasih. Karena keramik biru putih punya cerita unik. Konon katanya, tahun itu, ada seorang wanita cantik, membakar jiwa dan perasaannya ke dalam keramik biru putih. Menunggu hari, sang kekasih yang terpikat padanya, bertemu kembali dengan yang telah tiada. Aku harap kedua putraku tak melewatkan kebahagiaan mereka sendiri. Masih ada waktu. Aku mengerti. Yang lama tak pergi. Yang baru tak datang. Bukankah kamu menunggu? Tak lagi. Kamu mau? Dia tak mau aku. Yanle, kalau begitu ikut aku. Ikut kamu. Aku akan bawa kamu keluar dari sini. Jauh dari semua kekhawatiran. Tinggalkan tempat ini. Jauh dari semua kekhawatiran. Konflik antara kamu dan Li harus diselesaikan. Aku tak bisa membantu. Yang bisa kulakukan hanyalah membawamu pergi dari sini. Aku akan ajak kamu ke suatu tempat dulu. Ayo.
Xiao Xiao. Chami. 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 Kamu pergi? Bagaimana dengan orang kecil itu? Aku ada sesuatu untuk dikatakan padanya. Apa yang ingin kamu katakan padaku? Sebenarnya apa yang ingin kamu katakan padaku? Aku ingin bilang, kalau kamu pikir aku yang selama ini melindungimu, bolehkah aku terus melindungimu? Hahaha. Hehehe. Nenek, aku pulang. Ah, sudah pulang. Oke. Apakah Lele sudah cuci tangan? Kucing kecil yang rakus, cepat cuci tangan. Kalau nggak cuci tangan, nanti makan. Awas nanti nenek pukul pantatmu. Sebentar lagi. Jangan nakal. Oke, silakan. Oke. Nenek. Lele sudah pulang. Jangan sedih. Nenekmu juga nggak mau lihat kamu sedih. Perawat oke. Nanti aku ajak kamu dan Dr. Lin. Ini yang harus kita lakukan. Tapi lihat kondisi Pak Li. Kamu harus segera dirawat di rumah sakit. Soalnya di sini peralatannya terbatas. Oke. Kamu sudah sadar. Sekarang kita cek tekanan darahmu. Ya, oke. Tunggu sebentar. Boleh pinjam HPMU? Oh, boleh. Terima kasih. Oke.
Nanti aku balik lagi. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang dimatikan. Silakan coba lagi nanti. Sekarang, kamu bisa tenang, kan? Aku ingin dia bahagia. Di sini nggak ada yang berubah. Waktu kecil dulu. Disinilah kita berpisah. Nggak nyangka kita ketemu lagi. Di sini lagi. Waktu kecil dulu. Aku selalu pikir ini sangat tinggi. Membayangkan punya sayap bisa terbang ke atas. Kamu pikir kamu Doraemon? Aku masih mimpi terbang ke atas. Cuma naik aja. Hei. Kamu gambar apa? Nggak ada perubahan. Nggak ada yang berubah. Sepertinya hanya kita berdua yang berubah. Iya, kamu sekarang makin baik aja. Udah jadi koki terkenal. Kamu juga jago. Reporter kuliner. Heh. Heh. Tapi aku suka sekarang. Kenapa? Karena sekarang, aku bisa ekspresikan diri dengan bebas. Selamat, Lintai. Akhirnya kamu sembuh. Aku harus berterima kasih padamu. Tanpa kamu, aku nggak bakal pulih secepat ini. Lupa ya? Kita kan teman baik. Jadi urusanmu ya urusanku juga. Yu Yuanle. Oke. Teman sehidup semati. Oke. Linglai. Lihat sana. Dulu kita main kelereng di papan pengumuman. Kamu gimana? Cuma diam-diam liatin aku. Ngapain ketawa? Emang mau bilang? Kan udah ku bilang kamu nggak bakal kena. Kamu bilang. Sebenarnya waktu itu aku mikir. Udah jelas cewek. Nggak suka main rumah-rumahan. Nggak suka main boneka. Tiap hari main kelereng sama anak cowok. Udah jelas tombu. Tapi masih aja punya rambut panjang. Wah, sekarang udah bisa nyakitin orang ya? Lagi pula aku bukan tombow. Cuma suka main kelereng aja. Dulu Yu Anle itu raja kelereng. Sekarang aku kasih tahu rahasia. Sebenarnya aku tuh selalu nyakitin orang. Cuma nggak bisa ekspresikan aja. Ngomong-ngomong, sekarang aku ajak kamu lihat sesuatu. Oke. Ayo. Lintai, ini pohon besar.
Lagi baca apa? Waktu kecil, aku pernah mengubur sesuatu di bawah pohon ini. 4 langkah ke arah ini, seharusnya kamu sudah sampai. Tapi 1, 2, 3, 4. Harusnya di sini. Lintai, bantu aku. Kamu yakin di sini? Iya, aku cukup yakin. Hei, Pak Li, ada apa? Aku mau ambil sesuatu. Ah, biar aku yang ambilkan. Lagi cari apa? Ambilkan DV-ku. Kasih kotak itu. Ah, Bibi bilang, ini gelang kesukaan ibuku. Ayah yang memberikannya. Siapapun tidak boleh menyentuhnya. Jadi, masih di tangannya. Bibi sangat mencintai paman. Ini yang ditinggalkan bibimu untukmu? Iya. Kali ini, bibiku yang menyimpannya untukku. Katanya, ibuku yang meninggalkannya untuk istriku nanti. Tapi seharusnya tidak ada tuannya. Tidak akan terjadi. Aku akan baik-baik saja. Kali ini, bibiku yang menyimpannya untukku. Katanya, ibuku yang meninggalkannya untuk istriku nanti. Tapi seharusnya tidak ada tuannya. Tidak akan terjadi. Aku akan baik-baik saja. Bibi memberimu gelang ini. Aku cuma ingin kamu bahagia. Ingat yang kamu katakan di atap? Jika hidup sudah di ujung, kamu berharap bisa pergi tanpa penyesalan. Kalau tidak berdamai dengan paman, bukankah itu penyesalan terbesar? Hei, hei. Mungkin sedalam itu? Jangan-jangan kamu salah ingat? Aneh. Kenapa tidak ada? Kaki waktu kecil kan tidak sebesar sekarang? Oh, iya. Minggir. Harusnya di sini.
Ayo coba lagi. Hei, Hei, baiklah. hei, itu keluar. Heh. Bagaimana kira-kira ini? Ini piala masa kecilku. Heh, Hei, apa ini? Ah, oke. Apa ini? ini resep nenek. Yanle, ketika kamu membaca surat ini, nenek sudah tua. Bahkan mungkin aku sudah meninggalkan dunia ini. Tapi nenek akan selalu bersamamu. Sama seperti hidangan di resep ini. Selalu bersamamu selamanya. Resep ini berisi semua hidangan favoritmu. Nenek meninggalkannya untukmu. Aku harap kamu bisa meneruskannya. Menyebarkan kebahagiaan ini ke lebih banyak orang. Nenek juga berharap kamu bisa menemukan seseorang yang mau mempelajarinya. Semua masakan dari resep ini akan selalu menjagamu. Yanle, nenek mendoakanmu bahagia selamanya. Nenek. Ayah? Terima kasih. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan menyelesaikannya secepat ini. Kamu harus mau menghadapinya. Yang kalian bicarakan ini, ayah dan anak. Aku tidak mengerti. Hahaha. Hei, apa ada hal besar di rumah yang aku lewatkan? Kenapa kamu bertanya begitu? Bibi Hong, kau adalah orang yang tahu segalanya di keluarga kita. Apa yang bisa kita sembunyikan dari matamu? Hahaha. Ayah, biar aku yang bawa ini. Ah, Ayo coba ini. oke, bagus. Aku akan segera ke sana. Bagaimana rasanya? Ya, tidak buruk sama sekali. Coba lagi ini. Oh, Bibi Papa Hong. Aku tidak makan malam di rumah. Temanku sedang mencariku. Aku akan keluar. Oh, pergi. Oke. Pak Li Laojunya sedang dalam suasana hati yang baik. Senang saja. Ya, kabut di rumah akhirnya hilang. Bagaimana beberapa hari lalu? Kamu sakit. Belakangan ini, Pak Junya sering mengerutkan kening lagi. UPS akhirnya selesai. Entah dia masih marah padaku atau tidak. Hei, Kamu. Lin Tai. Setelah 2 hari pertimbangan, aku sudah memutuskan. Aku akan pergi bersamamu. Kamu benar-benar sudah memutuskan? Pak Li, jangan bertahan.
Kalau merasa tidak nyaman, beritahu aku segera. Oke, aku mengerti. Kamu mau keluar? Ya, keluar. Ah, dokter, apakah dia dalam kondisi seperti ini sekarang? Tidak cocok untuk banyak bergerak. Tidak ada masalah yang serius. Tekanan darahnya stabil hari ini. Dalam kondisi baik. Tapi kamu tetap harus hati-hati jangan makan sesuatu yang terlalu dingin dan merangsang. Ya, terima kasih, dokter. Ah, Kalau begitu aku pergi dulu. Hei, kamu mau kemana? Aku ikut denganmu. Hei, Dokter bilang aku baik-baik saja. Kamu khawatir apa? tapi kamu. Sharon, kamu bisa tenang. Aku mau keluar sebentar. Bukannya aku sudah bilang? Jangan sampai ada penyesalan di hidupmu. Kamu mau cari paman? Oke. Pergi dulu. Aduh, pulang cepat ya. Baik. Tidak jauh lebih buruk dariku. Dia cuma pegang kain lab. Kain lab. Wah. Nona salah. Tuan Li pingsan di depan lift. Aduh, cepat beri dia obat ini. iya, oke. Gimana? Aduh. Dia gimana? Hei. Aduh. Gimana dengan Yinshang? Ya, ya. Oh. Iya. HMPH. 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 HMPH HMPH. Dok, tolong selamatkan dia. Aku mohon selamatkan dia. Benar-benar tidak bisa. Ayo bawa ke rumah sakit. Jangan khawatir. Dalam kondisinya, tidak mudah untuk dipindahkan sembarangan. Kita lihat dulu. Aduh. Dok, tekanan darahnya sangat rendah. Oh. Aduh.
Jue, aku pergi sekarang. Hari-hari tanpaku. Kurasa kamu akan lebih bahagia dari sebelumnya. Mungkin kita memang takdir yang legendaris. Semoga kamu bahagia. Selamat tinggal. Semoga kita tidak pernah bertemu lagi. Jangan khawatir, kondisi Pak Li sudah stabil. Dia terlalu lemah. Butuh istirahat yang cukup. Hei, Leo. Terima kasih sudah merawatku selama ini. Terima kasih. Akhirnya aku tidak mengecewakan harapanmu. Semuanya berjalan dengan baik. Lintai. Nona Salad. Kondisi Pali sangat buruk. Muntah darah semakin sering. Dan jumlah darahnya semakin banyak. Ini akan semakin parah. Dia harus dirawat di rumah sakit. Hari ini dia sudah mengalami shock hemoragis sekali. Kalau aku bisa meyakinkannya, dia tidak akan di sini. Kalau dia berhenti kemoterapi, hidupnya tidak akan bertahan sebulan. Ah? Dokter, pasti ada cara lain, kan? Maaf, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa lagi yang bisa meyakinkannya? Dokter, tolong rawat dia untukku. Aku akan segera kembali. Hei, Pak Li, ada seorang gadis bernama Sarah yang mencarimu. Salad. Persilakan dia masuk. Oh. Masuk. Ah, Oke, apa Anda ayah Lizzie? aku, kamu. Aku asistennya. Namaku Salad. Oh, ada apa yang mendesak? Dia terkena kanker lambung. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Kumohon, yakinkan dia. Dia menolak berobat ke rumah sakit. Kalau terus begini, aku tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Bawa aku ke sana. Ah? Hei, Pak Li. Ah,
Junyi, kamu sudah bangun. Hei, ayah bantu kamu. Kenapa kamu ada di sini? Apa yang Salad ceritakan padaku? Anak bodoh. Sakit sebesar ini. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Apakah kamu akan peduli? Bagaimana mungkin aku tidak peduli? Kamu adalah anakku. Lalu kenapa kamu meninggalkan ibuku? Meninggalkanku. Waktuku sudah hampir habis. Aku tidak ingin pergi dari dunia ini dengan penyesalan. Bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi saat itu? Aku ingin pergi dengan jelas. Apakah boleh? Nah, ayah berjanji padamu hari ini. Ayah, maafkan aku. Sudah membuatmu merasa dianiaya. Ketika kamu masih kecil, aku dan Yuking akan mengasuhmu. Dan saat itu aku sangat bahagia. Tapi suatu hari, aku pulang kerja dengan penuh sukacita. Begitu memasuki pintu, aku melihat ibumu. Duduk kosong di ruang tamu. Penuh melankolis. Kupikir dia hanya lelah. Aku tidak peduli. Tiba-tiba, ibumu. Dia hanya menatapku dan berkata, "Mari kita cerai." Dan aku sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Kupikir, dia hanya ngamuk saja. Siapa yang sangka? Pada akhirnya, dia mengancam akan bunuh diri. Aku tidak punya pilihan selain menceraikannya. Aku baru mengetahuinya nanti. Saat itu dia mengidap kanker stadium akhir. Dia tidak mau menyeretku ke dalam masalah. Jadi, dia bersikap kejam. Menceraiku. Selama proses perceraian, ibumu bersikeras ingin membawamu bersamanya. Aku tahu. Dia ingin menghabiskan sisa hidupnya. Membuatmu menikmati sepenuhnya cinta kasihnya sebagai seorang ibu. Dia tahu betul. Suatu hari nanti, dia akan pergi. Kamu akan kembali padaku. Tapi aku tidak mengerti. Kenapa kamu kemudian membangun keluarga baru?
Meskipun aku sudah membentuk keluarga baru, tapi aku tidak pernah berhenti mementingkanmu. Aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu. Juya. Dia bukan anak kandungku. Setelah aku bercerai dengan ibumu, aku memikirkanmu setiap hari dan setiap malam. Tapi aku hanya bisa bertemu denganmu seminggu sekali. Saat itu, hari terasa bagai setahun bagiku. Sayangnya, saat itu, aku bertemu dengan Ibu Juya. Sulit baginya membesarkan anak sendirian. Dan saat itu mereka masih sangat kecil. Seperti kamu masih sangat muda saat kau meninggalkanku. Aku tidak tahu apakah aku mengasihani mereka, atau aku memperlakukan Juya sebagai dirimu? Jadi aku menerima mereka tinggal bersamaku. Aku tidak pernah menyangka ibumu pergi secepat itu. Saat aku mendapat kabar itu, kamu sudah tinggal bersama bibimu. Aku pergi menemui bibimu. Aku akan mengambilmu kembali. Aku ingin kamu tinggal di sisiku. Tapi bibimu dengan tegas menolak. Aku sangat menderita. Aku bahkan berpikir untuk menempuh jalur hukum. Tepat pada saat itu, surat wasiat ibumu akhirnya sampai ke tanganku. Dia berkata padaku, jaga Juya dan putranya dengan baik. Karena kehidupan mereka sama seperti ibumu. Meskipun dia juga berharap agar aku mengambilmu tinggal di sisiku. Tapi dia tahu, Ibu Juya menderita depresi berat. Dia tak ingin kau hidup di lingkungan keluarga seperti itu. Dia minta aku melepas hak asuhmu. Aku menghargai pendapat ibumu. Jadi, kau sudah tinggal dengan bibimu. Kenapa tak beritahu aku lebih awal? Tak bisa kuungkapkan. Sudah kusakiti kau. Tak bisa kusakiti anak lain lagi. Ingin ku simpan rahasia ini. Dibawa ke liang kuburku sendiri. Kuharap kalian bisa akur seperti saudara.
Likin, jangan khawatir. Ku yakin Jue Yi akan memaafkanmu saat dewasa. Pasti dia anak yang baik hati. Karena dia anak kita. Aku pergi dulu. Jaga dirimu baik-baik. Saat anaknya lebih besar, pastikan beritahu dia. Ibu menyayanginya. Sudah 20 tahun dia menyiksaku. Tak ingin dia menyiksa orang lain seumur hidupnya. Junyi, kau baik hati seperti ibumu. Janji pada ayah. Pergi ke rumah sakit dengan ayah. Ayah? Bisa janji satu hal untukku? Ayah pasti. Jangan beritahu siapapun tentang penyakitku. Dan tentang Adam. Mari segel selamanya. Oke. Oke. HM. Cuit. Aduh. Oh. Apa masalah tutup cat ini? Merek A24 satu-satunya di Korea yang lolos sertifikasi USDA. Merek perawatan kulit organik alami bersertifikat. Ah, kupilih bahan baku pertanian organik. Berkualitas tertinggi yang diakui dunia. Pastikan produk alami tanpa bahan tambahan. Buat kulitmu semakin sehat. Hei. Tapi pemimpin redaksi, ini ada hubungannya apa dengan masakan kita? Diam. Kamu nggak tahu? Mewakili budaya filantropi perusahaan. Tahun depan kamu mau jadi pelanggan terbesar kita? Ada? Pergi sana. Hahaha. Hei, Kak Lele. Andai saja Kak Lele ada di sini sekarang. Dia pasti cari cara untuk bantu. Kita udah dapat sampulnya kembali. Sinlei, paketmu ada di meja. Makasih. Siapa yang kirim paket? Sinlei Yukuan. Senang punya kalian berdua sebagai rekan kerja yang cocok. Ini salahku. Aku duluan ya. Aku sekarang di tempat baru. Mulai hidup baru. Semoga kalian tetap semangat buat majalah. Jaga departemen kuliner. Jangan kecewakan pemimpin redaksi. Aku bakal kangen. Kak Luo-Luo udah pergi. Dia bilang mau kemana? Dia bilang mau ke tempat baru. Ah, Masuk aja lihat dia.
Jangan sedih. Kita semua tahu kok. Selalu ada saat perpisahan. Perpisahan terakhir ini. Semoga kita semua bahagia. Jadi kenangan terbaik buat masing-masing. Sarah. Kamu harus hidup bahagia selamanya. Oke? Oke. Siapa? Paket untuk Nona Yuyanle. Paketmu. Oh, Oke. makasih. Flash disk. Jangan matiin layarnya. Aku tahu kamu lihat wajahku sekarang. Aku pengen banget matiin layarnya. Beri aku sedikit waktu. Setelah mendengar bagian terakhir dari hidupku, izinkan aku memanggilmu dengan sebutan sayang. Maafkan aku. Aku sudah menyakitimu. Tapi aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Karena aku tidak bisa membuatmu mencintaiku selamanya. Aku hanya berharap bahkan jika itu kebencian, kamu masih bisa mengingatku. Maafkan aku. Maafkan keegoisanku. Maafkan aku yang tidak bisa menepati janji. Menjagamu selamanya. Aku sangat menyesal. Jadi aku benar-benar berharap kamu bisa menemukan seseorang yang lebih mencintaimu daripada aku. Menyayangimu. Memanjakanmu seumur hidup. Aku berharap dia bisa seperti aku. Suka ketika kamu bertingkah tidak masuk akal. Suka semua cara kamu bertindak. Dan yang paling penting, dia bisa berjalan bersamamu untuk sisa hidupmu setiap hari. Ikut merasakan semua suka dan duka kamu. Yanle. Aku memberkati kamu. Janjikan padaku. Kamu harus bahagia. Ah, Dokter, tekanan darahnya sangat rendah dan berbahaya. Dokter, selamatkan dia. Aku mohon selamatkan dia. Aku benar-benar tidak tahan. Ayo ke rumah sakit. hahaha. Ah, Ah,
Oke. Li Juwei. Li Junyi. Cepat keluar, Li Junyi. Bukankah kamu sudah bilang? Kamu ingin aku membencimu? Untuk membencimu, setidaknya kamu harus hidup. Li Juezi. Kamu sebenarnya di mana?